Wah, kita ada di MotoGP Australia. Brem, 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 brem. Sebelum saya memulai vlog ini, lihat dulu hasil-hasil dan rekor yang ada di MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Seperti ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita kembali dengan vlog yang selalu fresh. Saya berusaha untuk selalu menampilkan sesuatu yang fresh untuk vlog saya ini. Kali ini kita kembali membahas MotoGP karena saya melihat channel saya cukup bagus ya. MotoGP animonya cukup besar. Maka itu saya kembali membuat vlog MotoGP. Tentu kini kita akan membahas MotoGP Australia. Ya, ini menjadi seri ketiga ya. Balapan ketiga terakhir ya. Ada 3 balapan lagi dan ini MotoGP Australia menjadi salah satu balapan yang menentukan gelar juara dunia musim ini. Pembalap mendapatkan libur 1 minggu ya setelah balapan di Thailand. Seperti kita ketahui hasil di Thailand menggembirakan buat Ducati tapi tidak menggembirakan buat Fabio Quartararo. Seperti diketahui Fabio Quartararo hanya bisa finish di posisi ke-17. Sama saja tidak finish gitu karena dia tidak mendapatkan poin alias 0. Sedangkan Bagnaia berhasil memperbaiki hasil di MotoGP Jepang dengan finish di podium ketiga. Ini membuat dia mendekati terus Fabio Quartararo. Ini jaraknya cuma 2 poin. Wah, kalau 2 poin segala hal bisa terjadi. Tapi tidak hanya Quartararo atau Bagnaia yang bersaing, jangan lupakan pula Alex Espargaro, Enea Bastianini, dan tentunya Jack Miller. Jadi ada 5 pembalap sebenarnya yang berpeluang untuk jadi juara. Karena ada potensi 75 poin untuk direbut. Tentu kita semua fokus kepada Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Karena 2 pembalap inilah ada di 2 posisi teratas ya. Menjelang balapan, kondisi kedua pembalap ini cukup berbeda. Fabio Quartararo heboh karena disebutkan menghilang gitu dari peredaran. Bahkan saat MotoGP Thailand dia tidak muncul di konferensi pers gitu. Dia hanya posting di media sosialnya soal kekecewaan dia dengan MotoGP Thailand. Yang kita tahu setelah menjelang MotoGP Australia ini, Quartararo buka suara. Dia bilang kegagalannya di MotoGP saat itu karena tidak mempertimbangkan tekanan angin di ban depannya. Ini membuat dia tidak bisa mendapatkan feel motor dengan baik. Maka itu Quartararo akan mencoba lebih baik di MotoGP Australia kali ini. Tentu kondisi seperti ini bukan hal yang asing buat Quartararo karena di 2020 dan 2021 dia pun dalam posisi seperti ini. Menjelang akhir
Dia ada di posisi atas, tapi didekati oleh rival. Di 2020 dia disalip oleh Joan Mir, pembalap Suzuki yang membuat sejarah buat tim berlas yang akan mundur di 2023. Sedangkan di 2021 dia berhasil mengatasi tekanan dari Francesco Bagnaia yang terjadi lagi musim ini. Quartararo dan Bagnaia, keduanya bersaing ketat. Hanya kondisinya Bagnaia bisa bangkit dengan baik sejak Sachsenring. Dia berhasil menang 4 kali beruntun sebelum akhirnya dikalahkan oleh Enea Bastianini ya. Sedangkan Quartararo terpuruk sejak setelah jeda musim ini. Apakah ini akan memperburukkan kondisi Quartararo atau dia bisa tenang? Kalau dari pengakuannya dia sudah terbiasa dengan kondisi ini. Sedangkan Bagnaia tentu berharap bisa pecah telur jadi juara karena Ducati sudah lama tidak juara. Sejak 2007, bayangkan saja. Dan Bagnaia akan mendapatkan bantuan dari rekan-rekan setimnya. Meskipun Jack Miller pun nggak mau lah, tim order gitu lah. Dia pun punya peluang juara gitu. Ya, jadi pasti seru balapan nanti. Memang fokus nanti akan diarahkan kepada Fabio Quartararo dan Bagnaia dan juga pembalap-pembalap Ducati lainnya ini Bastianini, Jack Miller dan pembalap Alex Espargaro. Tapi yang menarik juga tentu tetap Marc Marquez. Jelas favoritnya skor saat balapan yaitu 1 menit 108 detik di 2019 lalu. Seperti di Australia juga udah istirahat selama 2 musim dan ini tentu menjadi ciptakan kerinduan lagi buat fans, terutama tentu para pembalapnya, utamanya Marc Marquez. Dia tentu rindu untuk raih podium, usaha didapat. Di Jepang dia finish keempat dan di Thailand dia finish kelima. Belum sempurna tapi dia masih mengejar podium ke 100-nya. Apakah dia bisa melakukan itu? Sayangnya menjelang MotoGP Australia ini Marquez akui kalau dia bingung dengan motor RC213V tunggangannya. Kok bingung sih? Ya, bingung karena ternyata motor 2022 ini sulit ditebak gitu. Saat dia mencoba motor, dia prediksi ini akan buruk, ternyata motornya baik. Saat dia prediksi motornya baik, ternyata dia tampil buruk di sirkuit. Inilah yang membuat dia harus konsultasi dengan Mick Doohan, pembalap legendaris ya, asal Australia. Dia banyak cara bagaimana untuk mengatasi kondisi fisik yang memang belum fit seperti dulu ya. Kalau fit seperti dulu, wah, Marc Marquez mungkin sudah bersaing berebut juara kalau saya pikir. Dia akan mengejar gelar ketujuhnya di kejuaraan dunia. Tapi cedera dan operasi di lengan kanan yang parah membuat dia belum bisa kembali seperti dulu. Tapi di MotoGP Australia dia masih jadi yang terbaik gitu. Dan dengan modal ini mungkin saja terjadi kejutan dari Marc Marquez. Kita tahu kalau Honda membutuhkan Marc Marquez karena tanpa Marquez
Honda benar-benar terpuruk musim ini. Dengan kondisi absen di 8 kali balapan saja, Marquez sudah bisa mencetak 84 poin gitu. Bayangkan kalau dia pulih gitu. Kembali ke motor Marquez gitu lah. Ini salah satu kendala berikutnya dari Marquez di sirkuit Phillip Island. Padahal dia sangat menyukai sirkuit ini yang memiliki pemandangan bagus, hampir mirip Mandalika ya, karena di pinggir laut. Dan sirkuit ini memiliki 4,4 km, tikungan kiri 7 dan tikungan ke kanan 5. Lalu trek lurusnya memiliki panjang sekitar 900 meter. Dan sirkuit ini cukup lebar, 13 meter. Jadi cukup ideal lah untuk Marc Marquez. Dan kalau melihat banyak sirkuit tikungan ke kiri ini mungkin cukup menguntungkan karena dia tidak akan menahan lebih banyak dengan tangan kanan ya. Nah ini bisa jadi salah satu faktor keunggulan Marc Marquez yang mungkin saya berharap sih ada podium ya, dari bisa podium gitu lah, bisa menggebrak di antara para Ducati, Aprilia dan Yamaha gitu. Kembali ke persaingan antara Quartararo dan Bagnaia. Quartararo sekarang tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan motor atau teknis karena dia dikepung gitu. Dari berapa seri sebelumnya dia selalu dikepung oleh para pembalap Ducati yang baik Pramac, baik Gresini atau tim pabrikan. Kini pun dia dikepung. Selentingan terdengar kalau Ducati akan memberi tim order gitu. Walaupun Enea Bastianini atau Jack Miller tentu nggak mau mengalah. Apalagi Jack Miller tampil di rumahnya sendiri, di kampungnya gitu lah istilahnya ya, di Australia. Jack Miller pun bilang di depan pendukung sendiri gitu. Maka itu seperti apa nanti bantuan yang diberikan oleh para pembalap Ducati untuk Bagnaia di MotoGP Thailand. Bantuan sudah diberikan oleh Johan Zarco. Dia tidak mau membahayakan Bagnaia. Padahal dia bisa nyalip tapi dia tidak menyalip sehingga Bagnaia yang podium. Nah, tim order dari Ducati pun begitu, katanya jangan sampai membahayakan Bagnaia. Boleh fight tapi tidak membahayakan Bagnaia. Jadi teman-teman, balapan nanti bakal seru dan mulai besok, mulai subuh ini nih, subuh nanti kualifikasi sudah dimulai. Sayangnya tentu harus pantau di motogp.com ya kalau pengen lihat live secara langsung. Tapi kalau balapannya tentu di Trans 7. Oke, demikian teman-teman ulasan saya untuk MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Siapa yang juara? Prediksi saya Pecco Bagnaia atau Jack Miller. Ya. Salam gaspol.